Dan di video kali ini kita akan belajar konsep dasar dari React.js. Semuanya, selamat datang kembali di playlist Study With Me. Jadi buat kalian yang belum tahu, di playlist ini gue bakalan sharing ke kalian apa yang udah gue pelajari, bagaimana roadmap gue dalam belajar, dan tentunya gue bakalan jelasin hasil rangkuman dari berbagai macam referensi dan juga dokumentasi. Dan di video kali ini kita akan belajar konsep dasar dari React.js. Jadi buat kalian yang baru bergabung di playlist ini, saya sarankan untuk kenalan dulu dengan React.js. Aku simpan videonya di sini supaya kalian bisa lebih akrab aja gitu. Dan sebelum membahas React.js lebih jauh, gue mau mastiin dulu setidaknya lu udah pernah kenalan dan juga menggunakan minimal bahasa pemrograman JavaScript dan juga bahasa markup yaitu HTML. Karena rasanya agak sedikit aneh jika seandainya kalian pengen belajar framework dari JavaScript yaitu React.js tapi nggak kenal dasarnya yaitu bahasa pemrograman JavaScript. Jadi saya sarankan jika seandainya kalian belum kenalan ataupun menggunakan JavaScript, silakan pelajari dulu JavaScript-nya. Oke, kita lanjut membahas software requirements atau software apa aja yang harus kita persiapkan yang akan kita butuhkan ketika kita belajar React.js ini atau ketika kita membangun sebuah aplikasi menggunakan React.js. Yang pertama tentunya ada web browser. Nah, web browser sendiri itu ada banyak, ada Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Opera, dan juga masih banyak lagi. Dan nanti yang akan aku gunakan adalah Chrome. Lalu yang kedua, software yang harus kalian persiapkan adalah text editor. Nah, text editor sendiri juga ada banyak, ada Visual Studio Code, ada Sublime Text, ada Notepad++. Silakan kalian menggunakan text editor kesukaan kalian. Nah, di sini aku akan menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor untuk menulis source code yang akan kita buat untuk membangun sebuah aplikasi menggunakan React.js. Lalu yang ketiga itu ada Node.js dan juga NPM. Nah, karena project kita kali ini belum project yang besar atau project yang masih sederhana, saya rasa software yang ketiga Node.js dan juga NPM belum kita butuhkan untuk saat ini. Jadi kalian cukup persiapkan web browser dan juga text editor. Nah, jadi itu ada beberapa software yang harus kalian persiapkan dulu, yang harus kalian install dulu sebelum belajar lebih jauh mengenai React.js ini. Dan jika seandainya kalian udah siap, mari kita mulai belajar konsep dasar dari React.js. Yang pertama, pada dasarnya React.js itu hanya akan merender suatu komponen hanya pada saat ada data yang berubah. Nah, maksudnya kayak gimana? Silakan cermati aja dulu, tapi di sini ada kata komponen. Nah, aku akan bahas sedikit mengenai apa itu komponen. Nah, komponen itu adalah bagian yang menyusun suatu user interface. Nah, maksudnya seperti cards, ada buttons, ada leads group, ada form group, dan juga masih banyak lagi. Dan jika kalian masih bingung mengenai apa itu komponen, kalian bisa lihat di websitenya getbootstrap.com. Silakan kalian pergi ke bagian komponen. Nah, di sana ada berbagai macam contoh komponen yang bisa kalian lihat, seperti ada accordion, ada alerts, ada cards seperti yang udah aku katakan tadi, dan juga masih banyak lagi. Silakan dilihat-lihat aja dulu. Nah, komponen itu terdiri dari beberapa elemen. Nah, elemen di sini maksudnya seperti div, ada H1, ada input, dan juga masih banyak lagi. Itu disebut sebagai elemen. Nah, jadi intinya komponen itu terdiri dari satu atau beberapa elemen. Terbentuklah menjadi suatu komponen. Nah, kumpulan dari komponen itu membentuk suatu user interface. Materi mendetail mengenai elemen dan juga komponen aku akan bahas di video terpisah. Tapi intinya nanti kita akan membuat suatu komponen di dalam JavaScript yang nantinya komponen-komponen tersebut akan kita susun menjadi suatu user interface yang kompleks. Misalnya menjadi login page di mana di dalamnya ada berbagai macam komponen. Yang pertama ada button, ada form groups, terus nanti kita punya image dan juga masih banyak lagi. Kenapa sih kita harus membuat suatu komponen di dalam React.js? Tidak membuatnya langsung di dalam tag HTML seperti biasanya, seperti kita menggunakan Bootstrap, kita tinggal copy dan juga paste. Nah, itu karena seperti keunggulan React itu hanya akan merender ulang suatu komponen hanya pada komponen yang memiliki suatu perubahan data. Jadi kalau seandainya komponen lainnya tidak memiliki perubahan, itu tidak akan di-render ulang oleh React.js. Pokoknya nanti kita akan contohkan bagaimana suatu React.js itu akan merender suatu komponen. Alasan lainnya itu adalah reuse komponen. Jadi kita tidak akan menulis source code yang sama untuk komponen yang sama hanya karena datanya yang berbeda. Tapi dengan React.js, kita hanya membuat komponennya satu kali atau blueprintnya satu kali, lalu kita bisa berubah-ubah tuh datanya. Kita bisa gunakan ulang komponennya di berbagai macam halaman. Misalkan ketika kita membuat card, di mana card ini akan digunakan di berbagai macam halaman, kita hanya cukup membuat cardnya satu kali yang bisa kita render, yang akan kita bisa gunakan di berbagai macam halaman. Itulah yang disebut dengan reuse komponen. Nah, itu sepintas mengenai beberapa konsep dari React.js ini. Nah, selanjutnya, gimana sih caranya supaya kita bisa menggunakan React.js ini di halaman website kita? Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan supaya kita bisa menggunakan atau membuat suatu website yang dibangun menggunakan React.js ini. Setidaknya ada
ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu ada instalasi. Nah, instalasi sendiri itu terdapat 2 cara. Cara yang pertama menggunakan link CDN, yang kedua menginstalnya menggunakan npm. Nah, cara yang pertama atau menggunakan link CDN itu cenderung lebih simpel dan juga lebih mudah. Karena kita cukup menyematkan suatu link di halaman website kita. Nah, kita udah bisa menggunakan React.js ini. Tapi penggunaan link CDN ini tidak direkomendasikan untuk project yang besar. Karena akan membuat website kalian itu menjadi acak-acakan. Nah, maksudnya source code yang akan kalian gunakan itu menjadi tidak teratur atau kurang rapih. Jika seandainya project kalian makin besar, gunakanlah penginstalan menggunakan npm. Nah, itu yang pertama, ada instalasi. Yang kedua, membuat wadah menggunakan elemen HTML. Nah, seperti halnya membuat kue lah ya, kita membutuhkan suatu wadah untuk mengaduk adonan. Nah, seperti itu pula React.js, kita membutuhkan suatu wadah untuk menempatkan suatu komponen atau menampilkan suatu komponen. Supaya komponen yang udah kita buat di halaman React atau di dalam React.js itu bisa ditampilkan di halaman web browsernya. Lalu yang ketiga, setelah kita membuat wadah, kita baru nih buat komponennya di dalam React.js atau di dalam JavaScript-nya. Nah, sebenarnya ada berbagai macam cara yang bisa kita gunakan untuk membuat komponen, bisa menggunakan function komponen, terus ada kelas komponen. Nah, sekali lagi, materi mengenai komponen ini aku akan bahas secara mendetail di video selanjutnya. Nah, setelah kita membuat suatu komponen, merancang komponen di dalam React.js, itu selanjutnya kita merender komponen supaya bisa ditampilkan di halaman web browser. Jadi kalau gua simpulkan, 4 tahapan tersebut, yang pertama itu ada instalasi. Bisa menggunakan link CDN, bisa menginstalnya menggunakan npm. Lalu tahapan yang kedua, membuat suatu wadah menggunakan elemen HTML untuk menyimpan komponen-komponen yang akan dibuat menggunakan React.js. Lalu yang ketiga, kita membuat komponen di dalam JavaScript atau di dalam React.js-nya. Lalu setelah kita membuat komponennya, selanjutnya kita akan merendernya di tahapan keempat, supaya bisa ditampilkan di halaman web browser kita. Nah, gimana? Kalian bingung nggak? Kalian nggak menganggap video ini sampai sini doang kan? Nggak menganggap video ini cuma teori doang kan? Mari kita mulai coding. Let's go! Oke, teman-teman. Jadi di sini aku mau coba langsung praktekkan gimana caranya supaya kita bisa menggunakan React.js di halaman website kita. Nah, seperti yang udah aku bilang di awal, seperti yang udah aku jelasin di awal, setidaknya kita membutuhkan 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu instalasi, mau menggunakan link CDN ataupun menginstalnya menggunakan npm. Nah, di sini aku akan coba mempraktikannya menggunakan link CDN karena project yang akan kita buat di video kali ini cukup lumayan simple karena di sini kita cuma pengen tahu gimana sih konsep dasar dari React.js ini. Lalu yang kedua, kita harus membuat container atau membuat suatu wadah menggunakan elemen HTML. Lalu yang ketiga, kita akan membuat sebuah komponen di dalam React. Lalu setelah kita membuat komponen di dalam React, kita akan merendernya supaya bisa ditampilkan di halaman website kita. Oke, yang pertama, jadi teman-teman boleh buka aja website dokumentasinya dari React.js, itu ada di reactjs.org, dan teman-teman boleh buka juga Visual Studio Code-nya atau kode editor kesukaan teman-teman. Oke, yang pertama, silakan teman-teman buka dulu sidebar-nya, buat dulu sebuah file untuk membuat sebuah website yang dibangun menggunakan React.js. Oke, yang pertama teman-teman boleh klik icon new file di sini, misalkan kita beri nama index.html. Oke, gimana seandainya kita buat struktur HTML sederhana dulu? Jika teman-teman menggunakan Visual Studio Code, teman-teman cukup buat tanda seru, lalu tekan tab, nanti akan otomatis dibuatkan struktur HTML sederhana. Oke, yang pertama, tahapan yang pertama itu instalasi. Teman-teman boleh pergi lagi ke website dokumentasinya React.js, pergi ke bagian dokumentasi di sini. Nah, teman-teman di sini ada CDN links. Nah, di sini teman-teman ada 2 pilihan nih. Ini ada development, ada production. Jadi katanya kalau teman-teman masih dalam tahap development, silakan gunakan yang atas. Tapi nanti kalau misalkan websitenya udah rilis, silakan gunakan yang production. Nah, di sini kita akan menggunakan yang ini dulu. Kita copy, lalu kita paste di bagian sini nih, teman-teman. Nah, kita paste di sini. Misalkan kita beli komentar deh, CDN React, misalkan gitu ya. Nah, kita paste aja di sini. Lalu satu lagi, teman-teman, jika kita menggunakan React.js, kita membutuhkan satu tag script lagi yang namanya bubble.js untuk membaca JSX. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada bubble.js. Nah, kita copy, kita paste juga di sini. Nah, nanti mungkin di video selanjutnya aku akan bahas lebih detail mengenai bagaimana cara instalasi React.js ini. Ini supaya kita bisa tahu aja bagaimana konsep dari React.js ini. Oke, yang pertama itu instalasi. Nah, ini instalasi udah berhasil kita lakukan sebenarnya sampai sejauh ini. Nah, menggunakan link CDN itu cukup lumayan simple. Kita cuma tinggal copy, lalu paste nih, teman-teman. Nah, selanjutnya, jika kita lihat di website dokumentasinya,
kita harus membuat sebuah kontainer atau membuat sebuah wadah. Wadahnya ini dibuat menggunakan sebuah tag elemen HTML. Nah, jadi gimana kalau seandainya kita scroll ke bawah, misalkan ini title-nya kita ubah dulu menjadi Learn React. Nah, di bawah body, kita akan membuat sebuah kontainer atau membuat sebuah wadah. Misalkan kita membuat menggunakan sebuah div dengan ID app gitu ya. Nah, teman-teman tinggal tekan tab kalau menggunakan Visual Studio Code. Nanti akan otomatis dibuatkan nih, teman-teman. Nah, selanjutnya, tahapan yang ketiga itu membuat komponen. Nah, gimana cara membuat komponen? Nah, itu gampang aja. Gimana kalau seandainya kita simpan tag script-nya aja di sini deh ya, supaya nggak terlalu ribet. Kita kasih tipenya text atau Babel. Oke, selanjutnya, kita akan mempraktekkan membuat komponen menggunakan kelas komponen. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk membuat komponen di React, itu menggunakan function komponen atau kelas komponen. Tapi di sini aku akan coba praktikkan bagaimana cara membuat kelas komponen di React. Nah, kita buka dengan kelas, terus kita beri nama komponennya apa. Misalkan kita beri nama komponennya Halo. Lalu extends, kita kasih React komponen seperti ini. Lalu kita buka dengan render. Lalu jangan lupa kita return. Misalkan kita akan membuat sebuah H1 Hello World. Gitu ya. Seperti biasa kalau kita belajar suatu bahasa pemrograman atau suatu framework, tahap pertama itu kita membuat sebuah Hello World. Oke, itu yang pertama. Ini cara mudah untuk membuat suatu kelas komponen. Cukup seperti ini saja, teman-teman. Oke, selanjutnya di tahapan yang keempat, itu kita merendernya, supaya bisa ditampilkan di halaman web browser. Karena kalau kita coba save nih, kita buka di halaman web browser, ini kita coba drag aja seperti ini. Nah, ini belum tampil apa-apa, karena kita belum merender komponen yang udah kita buat ke dalam kontainernya. Atau kita belum meletakkan sebuah komponen yang udah kita buat ke dalam suatu wadahnya, yaitu app ini. Nah, cara merendernya itu gampang aja. Yang pertama, teman-teman tulis saja React DOM, seperti ini. Render, dalam kurung, nama komponennya apa. Nah, di sini kita punya sebuah komponen Halo ya, teman-teman. Jadi, teman-teman boleh ketik aja Halo, garis miring. Terus selanjutnya, mau disimpan di mana komponen ini, gitu ya. Nah, cara menyeleksinya, teman-teman cukup gini aja, menggunakan objek model dokumen, get element by ID. Nah, misalkan ini harus sama nih, kontainernya yang mana? Kita copy aja, kita copy, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini artinya kita akan merender komponen yang udah kita buat di sini ke dalam wadah yang ini, yaitu app. Nah, kalau kita coba save, kita coba refresh nih, teman-teman. Nah, ini baru muncul Hello World. Nah, ini sebenarnya nama ID-nya boleh bebas. Misalkan mau container. Seperti ini. Asalkan di sininya juga sama, container. Coba save. Nah, ini tetap muncul, teman-teman. Nah, begitu, teman-teman. Jadi, kalau saya simpulkan, tahapan yang pertama, itu yang ini. Ada instalasi. Lalu yang kedua, di sini kita membuat wadah. Membuat wadah atau kontainer. Lalu setelah membuat kontainer, kita membuat sebuah komponen. Nah, setelah membuat komponen, lalu kita akan merendernya. Melakukan render. Nah, gitu, teman-teman. Nah, ini sebenarnya kita udah berhasil membuat suatu website yang dibangun menggunakan React.js. Nah, mungkin sampai di sini kalian merasa aneh, kok kita bisa menulis tag HTML di dalam JavaScript tanpa menggunakan tanda petik. Nah, itulah yang dinamakan dengan JSX yang akan aku bahas di video selanjutnya. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat, dan supaya videonya nggak tenggelam, silakan buat kalian yang tertarik belajar lebih jauh mengenai React.js, di subscribe aja dulu channel ini. And see you in the next video, bye-bye.